dan beliau juga sangat expert sekali ya di bidangnya, terutama beliau salah satu dosen yang mereview ya kayak soal dari UKM PPAI nasional gitu ya. Nah ini apa namanya itu merupakan salah satu hal yang penting ya, terutama untuk kalian yang mungkin nanti boleh menanyakan sebanyak-banyaknya ya, manfaatkan untuk kuliah Bakadar ini. Jikalau memang masih ada yang bingung bagaimana nanti UKM PPAI ini boleh ya, yang berkaitan dengan UKM PPAI maupun yang berkaitan dengan pharmaceutical management dan sosial farmasi. Ibu, apakah kamu bisa ya? Ibu Susi, apakah masih terdengar suara saya? Iya, terdengar, terdengar. Kalian terdengar? Oh iya, oke. Baik, rekan-rekan semua, mungkin kita akan buka ya untuk kegiatan kuliah makan hari ini, dan juga mungkin saya nanti akan memberikan waktu setelah pemaparan dari Ibu Profesor Dr. Apoteker Susi Ari Kristina MKes setelah menyampaikan materi kuliah umum, boleh nanti ada sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawabnya boleh tanyakan sebanyak-banyaknya, mungkin ya nanti dibatasi sebanyak 6 pertanyaan dulu mungkin ya. Selanjutnya nanti kalau misalkan masih ada waktu kita lanjutkan diskusi. Baik Ibu, mungkin sudah siap ya Bu untuk menyampaikan materi yang luar biasa untuk hari ini. Ya, siap. Ye. Sudah tampil tuh untuk Sudah, PowerPoint. ya sudah PowerPoint-nya sudah tampil. Ya, kita langsung mulai Terima saja kasih ya. Bu. Baik, untuk waktu ya, baik. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ye, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf tadi saya sempat eh, terlupa mencatat Mbak moderator ya. Siapa namanya? Mbak, maaf. Saya sudah dibantu Widya, memoderatori. Mbak Widya Prof. Widya. Oke, terima kasih. Mbak Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Prof. Selamat pagi semuanya, adik-adik yang kami hormati sebelumnya. Terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Bisa bertemu dengan adik-adik di sini ya, mungkin di aula ini ya. Terima kasih untuk Ibu Dekan, Dr. Apoteker Tresna Lestari MSI, juga Pak Ilham, spesial Pak Ilham, teman saya ketika mungkin ikut membantu UKM PPAI juga, dan juga Bapak Ibu dosen yang mungkin ada di sana, di ruangan, dan juga tentu adik-adik mahasiswa Angkatan 13 ya. Nah, yang kami cintai, dan semoga juga nanti dilancarkan ya semuanya tahap menempuh studi PPSPA. Oke, pada hari ini settingnya kuliah kuliah ya, kuliah blok untuk bidang Pharmaceutical Management and Social Pharmacy. Oke. Ini mungkin nanti operatornya berarti teman-teman dari sana ya. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi saya menyampaikan sedikit latar belakangnya supaya adik-adik nanti memang bisa mengatur strategi gitu ya untuk mengikuti program PSPA dengan baik, karena waktunya kita hanya punya waktu 1 tahun, dan sekarang udah saya kurang tahu ya, ini adik-adik angkatan Agustus kemarin atau yang Februari ya. Enggak ya, kalau ini Agustus berarti atau yang Februari kemarin udah mau ujian KAI Pak ya. Ya, asumsi saya bisa dua-duanya ya teman-teman. Jadi ya bagi yang masih punya waktu agak longgar gitu ya, sekarang masih baru awal memulai magang, mungkin ada kuliah-kuliah seperti ini, bisa disiapkan sejak awal gitu ya, karena waktu akan berlalu nggak terasa ya nantinya. Nah, kemudian sedikit cerita tentang saya.
memang sudah lama teman-teman saya Bu Susi sudah lama berkecimpung di bidang sosial farmasi ya. Jadi nanti adik-adik juga harapannya bisa kenal dengan bidang sosial farmasi yang mungkin Recording in progress. mungkin belum banyak ya, belum banyak terekspos gitu ya bahwa lapangan kerja bidang farmasi itu ternyata luas sekali gitu ya. Mulai yang kita kenal di institusi fasilitas kesehatan, bahkan juga di sistem kesehatan itu sendiri, misalnya di BPJS, kemudian di government regulatory, misalnya di kementerian, di BPOM, dan sebagainya. Bahkan di organisasi internasional, teman-teman, seperti WHO, kemudian juga FIP, dan sebagainya, gitu ya. Jadi, eh, kalian boleh mulai membuka wawasan ya untuk mencoba meningkatkan jejaring nantinya untuk bisa bekerja sesuai dengan yang kalian mungkin sukai, sesuai passion ya kalau anak sekarang. Ya, kemudian juga ya, untuk waktu terdekat ini saya akan coba kasih tips gitu ya. Sebenarnya bukan kuliah ya, sharing, sharing pengalaman dari ibu yang berkecimpung mengutak-atik soal UKM PPAI gitu ya. Yang dulu namanya itu UKAI teman-teman. Ya, sekarang UKM PPAI dan sekarang kalau untuk eh, OSC itu udah sekian lama ya, CBT dan OSC ya sejak awal HPEC 2013, kemudian mulai difikirkan sampai kemudian ada beta version 2015, 2016, kemudian disempurnakan sampai saat ini. Dan SBA atau istilah Social Behavioral Administration atau di sini Pharmaceutical Management and Social Pharmacy itu juga menjadi uh, komponen yang penting perlu kita persiapkan gitu ya. Next, next slide atau mungkin mandek ya. Hmm, teman-teman yang di sana atau saya mengoperasikan sendiri saja, boleh nggak apa-apa? Nanti saya stop, mohon di stop share dulu. Oke, ya saya coba share screen ya. Ini, semoga lancar internetnya ya. Di sana suasananya gimana? Cerah ya? Hari ini hari Senin yang bahagia ya. Semoga teman-teman juga begitu ya. Pokoknya jalani, nikmati setiap fase dari kalian. Sekarang jadi mahasiswa yang sebentar lagi sudah tidak jadi mahasiswa lagi ya, dinikmati fase ini. Yang kata orang kalau PSPA itu paling stres gitu ya. Mungkin saya sering menyebut di sini program studi profesi apoteker PSPA ya. Jadi nggak apa-apa ya kalau teman-teman mungkin ada istilah lain PPSPA atau apa gitu ya. Oke, baik. Ada pada sebenarnya pendidikan apoteker. Ya, kemudian nanti ini akan diujikan ketika kalian menjelang tahap akhir ya dari fase program studinya. Kalau kalian sekarang angkatan Agustus atau Juli di 2025, nanti tahun depan di periode Juli tahun depan kalian akan ujian. Kalau kalian sekarang kemarin masuk Februari, nanti di bulan Januari akan ada ujian ya. Ujian terdekat adalah ujian Januari nanti. Ada OSCE dan CBT gitu ya. Nah, ini kita harapkan tidak menjadi momo atau hal yang menakutkan ya buat teman-teman ya. Karena sebenarnya tujuannya ini adalah supaya kita belajar berfokus kepada kompetensi lulusan gitu. Ya, mungkin
ada teman-teman waktu S1 itu ngerasa kok banyak banget ya mata kuliah di farmasi gitu ya. Terus rasanya berat banget. Apalagi mungkin saya harus belajar misalnya habisin waktu untuk mau belajar tentang misalnya teknologi itu sendiri praktikumnya banyak, kemudian kimia banyak sekali gitu ya. Nah, ini kita akan membantu kalian justru mengekstraksi semua semua informasi yang sudah kita kumpulkan sejak S1 menjadi kelompok-kelompok kompetensi supaya kalian nggak bingung lagi ya. Dan mungkin ada ingatan-ingatan jangka pendek teman-teman. Ya, jadi wajar kalau kalian tuh habis ujian terus lupa tentang hal itu. Ya itu nggak apa-apa. Tapi ketika itu di-recall kembali, dibuka lagi, kalian ingat lagi gitu. Nah, nanti kalau menjelang ujian atau saat kalian punya waktu ketika magang di tempat-tempat PKPA itu, tempat praktek, itu bisa di recall kembali, diingat kembali gitu ya. Dan itu lebih mudah teman-teman belajar dengan metode seperti itu, merecall kembali ya. Teman-teman kemarin sudah punya background eh, apa semua mata kuliah ya kalau di kami itu di UGM 144 itu yang basic, belum lagi yang mata kuliah pilihan gitu ya. Jadi berat sekali ya jadi mahasiswa apoteker itu ya. Tapi itu tadi jangan eh, jangan terlalu merasa stres atau gimana, tapi gimana kita nanti menyikapi ujian ini adalah sesuatu yang apa ya untuk upgrading diri ya adik-adik semua. Nah, ini yang mungkin akan kita sampaikan sebagai istilah umum ya, ujian kompetensi itu kelak akan menjadi standar ya, standar penilaian di semua program ya, pendidikan tinggi. Sekarang kita lihat di kesehatan semua melakukan. Kemudian di Fakultas Teknik juga iya ada ujian kompetensi untuk engineering gitu ya. Di Fakultas Hukum, di Fakultas Kedokteran Hewan semuanya akan menuju ke sini karena memang inilah yang akan kita juga pakai untuk ya itu nanti ya sebagai exit exam, metode assessment, dan juga sebagai langkah awal untuk kalian bisa memulai praktek. Jadi adik-adik punya sertifikat kompetensi ya. Jadi sebagai entry level farmasis gitu ya di banyak negara ya. Kebetulan waktu itu saya S3-nya di Thailand ya teman-teman tahun 2011 sampai 2014. Jadi kalian mungkin waktu itu masih umur berapa ya? Masih jauh ya, jauh sekali ya. Jadi waktu itu sudah dibangun di sana ya, ujian kompetensi ya. Nah, harapannya ini ada pengukuran yang objektif ya, seluruh Indonesia sama soalnya gitu ya. Jadi ini nanti juga untuk membantu menjadi guidance buat kita ketika metode pembelajaran itu ada fokus untuk mengarahkan ke kompetensi utamanya itu ini gitu ya. Valid dan reliable pasti ya karena ini adalah instrumen ukur teman-teman. Jadi ya otomatis valid itu mengukur apa yang seharusnya kita ukur yaitu kompetensinya apa sehingga soalnya juga tidak boleh kemana-mana teman-teman. Jadi enaknya UKOM itu soalnya nggak kemana-mana. Zaman ibu itu ini cerita dulu ya biar kalian merasa berada di zaman yang tepat gitu ya. Zaman saya itu ujian PSPA itu kelulusannya itu pakai lisan, teman-teman, ujian lisan. Jadi deg-degan kalau dapat penguji yang killer ya. Terus sisi lain ada yang seneng kalau pengujinya santai nilainya murah gitu. Nah itu kan nggak sama nih teman-teman jadinya.
tergantung keberuntungan gitu ya. Nah, itu tidak boleh terjadi sebenarnya sebagai alat ukur ujian itu harus terstandar gitu ya. Reliabel juga. Jadi karena ini prosesnya sangat rigid, jadi transparan ya, terukur ya, valid itu terukur, reliable itu transparansi ya, bisa kita lihat hasilnya, kita lemahnya di mana dan sebagainya gitu. Kemudian visible teman-teman, kita aksi kita kami tim pembuat soal yaitu dosen-dosen dari seluruh perguruan tinggi itu sudah sangat memikirkan untuk soal CPT bisa dikerjakan dalam waktu 1 menit, untuk OSC bisa dikerjakan dalam waktu 9 menit. Visible buat mahasiswa, juga visible buat penyelenggara kampus. Seperti yang adik-adik ketahui, membuat soal OSC terutama ya, itu membutuhkan infrastruktur fasilitas, sehingga kita memikirkan kebutuhan alat dan bahan itu visible ada di semua institusi perguruan tinggi seluruh Indonesia gitu. Kemudian yang terpenting lagi harapan kita memberi impact on learning ya. Setelah nanti kita adik-adik melaksanakan ujian, kemudian Bapak Ibu merasakan soalnya seperti ini, sebagai penguji, termasuk sebagai panitia, itu akan improve, memberi feedback pada proses pembelajaran selanjutnya. Sehingga akan terus ada perbaikan-perbaikan. Misalnya yang dulu praktikum kita mungkin masih berkelompok, kemudian juga tidak terlalu mengarah ke skill, tapi nanti akan misalnya diimprove ada model-model praktikum yang versi mini OSCE gitu ya, OSCE like gitu ya, station sehingga membuat adik-adik ini terlatih ya, tidak nervous lagi kalau ujiannya versi individu per station, diamati skillnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti kita boleh diskusi ya tentang variasi soal, tentang mungkin kisi-kisi bahkan siap ya. Saya akan coba sampaikan apa yang saya ketahui dan ini harapannya membuat nanti adik-adik mendapatkan bayangan ya, bayangan Recording stopped. terkait ujian yang akan nanti dijalani gitu ya. Nah, ada dua, CPT dan OC. Ya, kita semua sudah tahu, sudah mungkin pernah dengar dari kakak tingkat. Mungkin versi kakak tingkat ceritanya serem ya, tapi sebenarnya itu semua bisa kita lalui ya. Yang pertama, CPT itu soalnya 200 item fokus pada knowledge. Jadi multiple choice question ada 5 pilihan jawaban dan memang itu sudah memenuhi kriteria tingkat kesulitan soal teman-teman. Jadi dari 200 item itu nggak boleh soalnya susah semua. Pasti ada soal-soal gampang, ada soal-soal menengah, dan soal sulit. Dan distribusinya harus baik. Soal yang baik, tingkat kesulitannya adalah soal mudah itu di atas 60%, teman-teman. Jadi bisa dikerjakan lebih dari 60% oleh mahasiswa. Jadi semua soal itu sudah kita uji performance-nya ya, sudah kita uji coba dulu sebelumnya dan eh, pasti bisa dikerjakan gitu ya. Minimal 60% dari eh, soal itu adalah soal yang kategori menengah dan mudah gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa atur strategi untuk mengerjakan soal-soal sulit itu kapan gitu ya. Kemudian bagaimana strateginya dalam waktu 200 menit itu gitu ya, teman-teman. Itu aja tipsnya. Jadi CPT itu adalah ujian pilihan ganda gitu. Yang sekarang ini sudah sangat bagus ya di setiap kampus kita punya fasilitas komputer
yang sudah koneksi internetnya pasti kita jamin harus bagus, smooth, kemudian juga Safe exam ya, safe exam browser. Jadi memang itu hanya berjalan untuk ujian itu saja. Kita tidak bisa membuka fitur-fitur lain. Kemudian OC itu yang kadang juga menjadi momok ya karena praktek ya, karena praktek ya. Jadi Objective Starter Clinical Examination. Jadi istilah clinical di sini tidak dimaknai sebagai hanya fokus pada bidang klinis, bukan. Tapi clinical itu praktis gitu ya. Objective Structure Clinical Examination. Jadi fokus pada keterampilan psikomotor teman-teman. Nah itu waktunya 90 menit plus minus ya kira-kira 100 menit dengan ada waktu istirahat di dalam stasiunnya. Jadi ada 9 stasiun. Dan juga ini saya juga pengen kasih tips buat teman-teman. Ya, eh, 9 stasiun itu adalah 9 stasiun yang saling berdiri sendiri. Jadi kalau kalau di gambar ini ya kita ujian di setiap stasiun itu, kalau stasiun satu merasa tidak bisa, lupakan gitu ya. Session 2 karena ganti tema lagi gitu ya. Jadi jangan jangan ke bawah ya sulitnya soal. Jadi harapannya waktu 1 menit itu juga untuk ngeklirkan pikiran supaya enggak ada kegalauan-kegalauan yang tidak perlu ya teman-teman ya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya adik-adik itu nggak perlu khawatir ya. Latihan soal, of course ya, nanti kita lihat di bagian-bagian akhir contoh-contoh soal dan tips-tipsnya. Tetapi kita semua dalam membuat soal kami ya, tim pembuat soal itu eh, mengacu pada blueprint ya. Blueprint berisi tentang kompetensi apa saja yang harus dikuasai mahasiswa dan itu diterjemahkan menjadi bentuk soal, adik-adik. Ya. Soalnya harus mengacu ke situ, tidak akan kemana-mana gitu. Ya. Berisi bahasa sederhananya kisi-kisi soal. Ya. Jadi kalau soalnya itu divariasi, itu kita nggak bingung lagi karena kita sudah belajar konsep maupun praktek dari setiap tema. Si Karna udah masuk belum ya? Udah ditelepon nih. Mbak Widya. Prof, mohon maaf sebelumnya. Ya, mohon Oke, maaf Prof, di sini banyak gangguan ya. Kebetulan barusan Jumnya juga sama ada gangguan. Jadi kita moving ke sini ya Prof, mohon maaf. oke, nggih, Mbak, nggak apa-apa. Dilanjutkan. Ya, Baik. mohon maaf ya Prof. Sudah Boleh kita dilanjutkan lagi ya lanjutkan. Prof? Oke, siap. Ya, Jadi ya. saya Makasih Prof. coba share screen ya. Ini di stop aja. Baik, siap Prof. Di share Hmm. screen-nya. Oke, Sudah Prof. oke. Kita lanjut ya, teman-teman. Bentar. Ya, ini ya sampai sini. Oke, saya cek dulu. Semoga bisa ya kelihatan screen-nya. Ya, ini kita OC ya. OC di sini sebenarnya teman-teman eh, memang sampai saat ini OC itu
masih bersifat formatif ujiannya. Formatif itu Recording in progress. jadi yang penting kalian ikuti ujiannya, ya. Yang penting ikuti ujiannya, ya benar-benar berdoa semoga nggak sakit, nggak ada kendala gitu ya. Karena kita misalnya telat tidak ikut briefingnya itu juga nggak boleh teman-teman. Jadi memang harus ikut semua proses rangkaiannya mulai dari briefing H-1 sampai dengan ikuti ujiannya. Yang rumahnya jauh harus diantisipasi gitu ya. Nah, jadi ikutin aja ya gitu. Tapi tetap ini kan nanti tadi itu ya untuk memberi impact on learning, oh, kalian berusaha maksimal juga karena itu akan jadi juga kita bisa menilai profil setiap institusi ya. Mahasiswa yang ada di institusi tersebut bagaimana performance-nya. Jadi nanti kalau semua sudah oke, running well, kita akan menaikkan derajat sifat ujian OSCE itu misalnya menjadi sumatif seperti CBT gitu ya. Kenapa sampai sekarang masih formatif? Yaitu masih beberapa konsolidasi yang akan dilakukan gitu ya teman-teman. Karena memang ini kan ujian keterampilan dan ternyata memang masih belum memuaskan hasilnya teman-teman gitu ya. Jadi kita eh, tetap belajar maksimal untuk OC ya. Yaitu kisi-kisinya apa, kemudian juga nanti eh, kita bisa lihat kelemahan-kelemahan mahasiswa ya untuk evaluasi bersama itu pada bagian mana saja. Misalnya kompetensi komunikasi efektifkah atau penyelesaian masalahkah seperti itu teman. Ya. Oke. Nah, ada dua hal ini yang menjadi acuan. Jadi ada kompetensi spesifik dan praktek kefarmasian itu jenis kegiatannya apa aja gitu. Nah, ini kompetensi spesifiknya ada 6 ya. Nah, adik-adik nanti akan mendapatkan 3 atau 4 kompetensi spesifik. Misalnya, pengumpulan data informasi, penetapan masalah, sikap perilaku gitu. Kalau 3, kalau 4 ya tambah 1 lagi, tambah komunikasi efektif misalnya. Tetapi sikap dan perilaku itu pasti ada. Ya, makanya bersih, kemudian sikapnya sopan dan sebagainya itu masuk poin di sikap dan perilaku. Ya, jadi ada 3 sampai 4. Nggak akan ada soal itu berisi 5, 6 gitu ya. Karena kalau makin banyak kompetensi spesifiknya, waktunya nggak cukup, teman-teman. Jadi kita sudah memikirkan visibilitas waktu, mampu laksana untuk dikerjakan dalam waktu 9 menit. Ya, gitu ya harapannya. Nah, dari ya, untuk praktek kefarmasiannya yang harus dipelajari adalah ada 3 kelompok bidang ini, teman-teman. Pembuatan, distribusi, atau yang sekarang kita akan fokuskan, SBA, ya, kemudian pelayanan, ya. Sebenarnya ini semua sangat penting, semua penting sekali. Kita lihat dari eh, jumlah soalnya itu kan ada 9. Yang 3 itu tentang pembuatan. Ya, mulai dari perancangan, produksi, QC itu masuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2 itu distribusi. Distribusi itu sebenarnya ada 6 hal ya, tapi bisa dikelompokkanlah menjadi 2 gitu ya, 2 kelompok besar. Perencanaan, pengadaan, penerimaan, lalu penyimpanan, penyaluran, pemusnahan. Ya, ini yang akan kita uplek-uplek. Kita akan pelajari hari ini dan harapannya nanti adik-adik itu bisa follow up nanti ketika di tempat magang itu bisa dipelajari ya. Termasuk pelayanan ini juga penting banget ya.
Dan sering juga adik-adik itu sering bingung gitu mengerjakannya karena luas sekali banyak yang harus dipelajari ya. Tapi dengan berpacu pada blueprint ini kalian eh, akan lebih pikirannya itu tidak lompat-lompat, tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Tapi fokus pada tiga hal ini. Pelayanan obat tanpa resep atau swamedikasi, screening resep, di dalamnya mungkin fokus sampai ke DRP, kemudian meracik, mengkompon, ya, kemudian dispensing, termasuk ada KIE dan meso, gitu ya teman-teman. Nah, gitu. Jadi tiga hal ini in practical itu bisa dilakukan, sehingga bisa di-OC-kan. Ya. Nah, kaitannya sama tadi pengetahuan adik-adik waktu S1 yang banyak sekali itu, makanya tadi saya bilang, kalau itu jadi ingatan jangka pendek dan kita udah lupa lagi, nggak apa-apa gitu ya, nggak masalah. Mungkin itu hanya sebagian kecil yang ikut berkontribusi untuk ujian OSCE ini gitu ya. Jadi lupa itu biasa gitu ya. Tapi ketika kita nanti merecall kembali itu ingat lagi nantinya gitu. Nggak mungkin kita benar-benar blank sama sekali karena kita sudah pernah belajar gitu ya. Prinsipnya gitu teman-teman. Dan eh, praktek kefarmasian ini kita sudah mendatangkan para praktisi juga untuk membantu men-shape-kan, memfokuskan bahwa soal itu real ada di lapangan, terus tidak mengada-ada pastinya, jadi bisa dikerjakan, bisa dibayangkan gitu ya. Nah, makanya kalian selama magang ini itu sangat kepake banget kalau nanti kalian matching-matchingkan dengan blueprint OC ini gitu ya. Seperti itu. Beda dengan waktu kuliah S1, kan ujiannya ya ini kita kalau di farmasi UGM ya, itu banyak sekali ya. Mungkin ada misalnya pengalaman mengerjakan, ini pengalaman di kami ya, kimia organik gitu misalnya. Itu aduh, susah sekali ujiannya sampai berat sampai ada yang nangis gitu ya kan nggak bisa mengerjakan. Ya it's fine gitu ya. Itu nggak masalah karena nanti ketika udah jadi soal OC itu semua akan menjadi soal yang udah aplikatif teman-teman. Tidak mungkin kita akan ditanya hal-hal yang sangat basic. Karena tadi tuh karakter soal OC itu praktek gitu ya. Jadi menguji keterampilan psikomotor gitu ya. Jadi nggak ada yang pure murni kimia analisis, kimia organik gitu ya, tapi kepakai lebih ke aplikatifnya. Misalnya kalau untuk kimia organik, untuk R&D-nya teman-teman. Jadi misalnya mengenal lipofilitas dan sebagainya. Kemudian kalau analisis untuk kepentingan QC-nya gitu ya. Nah, kemudian yang distribusi, nah ini juga jadi masalah juga di kami ya. Jadi kita semua memang kadang di S1 itu struggle dengan kurikulum yang banyak mata kuliah, tapi kadang yang bersifat aplikatif itu masih sedikit gitu. Termasuk di kami ya, distribusi itu kami hanya punya mata kuliah itu cuma satu saja, manajemen farmasi. Itu pun di semester 2 teman-teman. Jadi banyak lupanya pasti dan nggak langsung masuk ke soal gitu ya tentang perencanaan obat, terus bagaimana melakukan pengadaan obat. Kemudian tiap fasilitas kesehatan juga punya kekhasan ya teman-teman form-formnya itu. Nah itu tuh tidak selalu kita dapatkan di S1 dengan gamblang. Ya, makanya sekarang itu saatnya ketika kita magang di masa PSPA ini itu benar-benar lihat contoh-contoh ya di apotek, di puskesmas itu kalau merencanakan obat gimana, kalau mengadakan obat gimana caranya gitu ya. Terus kalau menerima apa yang harus dicek ya, faktur-fakturnya, kemudian surat pesanannya di cross check gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman.
Kemudian di situ kita juga harus menjiwai ya ruhnya ya obat itu menjadi kelompok apa ya kalau dalam distribusi itu ya kaitannya sama regulasi teman-teman. Ada obat narkotik, ada obat psikotropik, ada bahkan obat rekursor ya, obat reguler, obat keras reguler gitu ya. Jadi ada pengelompokan-pengelompokan yang berbeda dengan eh, apa dengan misalnya kalau kita fokus belajar pada kimia, ke teknologi gitu ya, karakteristiknya berbeda. Nah, di situ karena memang kaitannya sama regulasi, teman-teman, gitu, distribusi itu. Dan saya yakin semua dari kita itu nggak suka membaca peraturan, ya kan? Saya juga, ya. Jadi tenang aja. Nah, itu tipsnya ketika membaca peraturan itu jangan dibaca semua, gitu ya. Tapi dicermati pasal-pasal yang penting, ya. Dan saya akan banyak cerita nanti ya lebih dalam tentang SBA ini ya. Ketika ujian OSJ, itu semua informasi itu sudah tersedia sebenarnya di meja kandidat adik-adik. Jadi akan ada peraturan yang membantu kalian untuk menjawab ya. Jadi yang penting kalian itu sudah pernah belajar tentang peraturan itu. Kemudian ketika melihat peraturan itu di meja, kalian itu paham informasi apa yang akan saya ambil, saya ekstraksi, saya pakai untuk menjawab lembar kerja saya gitu. Seperti itu teman-teman. Itu yang pasti akan disediakan. Dan kami tidak akan menyediakan peraturan-peraturan yang mengganggu, mendistraksi, yang tidak akan dipakai, itu tidak. Jadi kita pun nggak boleh usil ya, membuat mahasiswa makin stres, tidak. Ya. Nah, jadi itu. Jadi yang di meja itu, terutama peraturan ya, itu akan kepakai. Nah, tinggal nanti misalnya di meja misalnya ada surat pesanan, ada yang jenis untuk narkotik, psikotropik, obat reguler. Nah, nanti dipastikan instruksinya itu fokus pada jenis obat yang mana. Nah, itu surat pesanan tidak selalu dipakai semua ya, teman-teman. Karena itu kan semacam dokumen yang memang dipakai jika dibutuhkan, gitu ya, surat pesanan. Jadi kita butuhnya misalnya hanya narkotik sama psikotropik, ya udah kita pakai dua jenis surat pesanan tersebut, gitu ya, misalnya. Terus penyimpanan, ya. Penyimpanan juga ini kaitannya sama karakteristik obat dalam suhu tertentu, termasuk vaksin, gitu ya. Ya, penyaluran juga terkait dengan nanti misalnya kita akan mengembalikan obat tersebut ke PBF ketika obat yang kita pesan itu tidak sama dengan obat yang datang, baik itu misalnya nomor batch-nya, jumlahnya, kekuatan sediaannya, ataupun obat yang rusak, teman-teman tuh mungkin juga ya. Ya, seperti itu. Itu semua kan kemampuan yang bersifat skill ya. Yang saya yakin kalau di bangku kuliah atau bahkan ketika praktikum sekalipun itu belum tersentuh gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti perlu juga mencakup apa saja aspek penyaluran, termasuk pemusnahan, teman-teman. Eh, Misalnya kita punya obat-obat dengan misalnya 5 macam obat, kemudian 2 obat itu ternyata expired date-nya udah masuk masa kadaluarsa, gitu ya. Sehingga itu harus disisihkan, ya. Kemudian kalian karantina dan dibuat rencana, ya, pemusnahan, gitu ya. Misalnya ada pertanyaan obat mana yang harus dimusnahkan, kemudian apa yang akan kandidat sampaikan kepada petugas dinas kesehatan gitu ya. Misalnya berarti itu tentang rencana pemusnahan obat gitu ya. Jadi sangat mungkin itu bersifat tidak hanya mengisi dokumen tapi juga komunikasi juga teman-teman ya.
Dan tren ke depan, komunikasi itu ada di semua bidang, tidak hanya distribusi dan pelayanan, tapi juga pembuatan loh. Ya, misalnya, eh, misalnya petugas di bagian produksi melakukan komunikasi dengan petugas bagian QC atau sebaliknya gitu ya. Hal-hal apa saja yang harus disampaikan gitu ya terkait dengan problemnya itu menjadi poin juga ya ada gitu ya karena dalam blueprint tadi kompetensi spesifik itu ada unsur komunikasi efektif. Yang dulu-dulu kita taunya kalau kompetensi komunikasi itu hanya untuk pelayanan ya teman-teman, untuk KIE gitu ya, kemudian screening resep, ketemu dokter, atau kalau suami dikasih sama pemeran standar pasien gitu ya. Nah, sekarang itu sangat mungkin orang yang di depan kita itu, pemeran standar itu bisa bukan selalu dokter, bukan selalu pasien, tapi juga bidan mungkin gitu ya. Terus petugas PPF mungkin. Terus tadi bahkan petugas QC ya, sangat mungkin teman-teman. Jadi pahami soalnya, lihat situasi sekitar, scanning secara cepat, ada apa saja. Tidak mungkin kalau kita punya pemeran standar itu kita biarkan. Nah, pasti itu ada sesuatu yang harus kita lakukan, misalnya berdialog dengan mereka, gitu ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan nggak usah takut, Bapak Ibu penguji juga kita sampaikan untuk tidak menunjukkan ekspresi-ekspresi yang menyeramkan. Mungkin juga naluri ya seorang penguji itu kalau lihat mahasiswanya kok nggak bisa itu gemes gitu ya. Mungkin gitu, mungkin nggak suka menunjukkan ekspresi yang agak gimana gitu tuh nggak kita sampaikan supaya tidak terjadi gitu ya. Jadi juga kalian fokus saja pada tugas instruksi kandidatnya disuruh ngapain aja, gitu ya. Nah, kemudian kita nanti ini ya tadi ya ada kompetensi spesifik yang akan hanya 3 atau 4 saja. Yang pasti selalu ada sikap dan perilaku profesional. Kemudian praktek farmasianya itu 9 stasiun ini pasti berisi ini semua teman-teman. Jadi sebenarnya enak ya kalau kita udah sangat ngerti. Pasti tuh ada satu stasiun yang berisi R&D. Pasti ada satu stasiun berisi produksi. Ada yang berisi QC gitu ya. Sedikit banyak mungkin saya eh, terekspos ya dengan sekarang sebagai tim di OJ. Kalau R&D itu misalnya terkait dengan banyak bacaan-bacaan teman-teman tuh di Farmakope Indonesia. Nanti akan disediakan lampiran-lampirannya itu mungkin Farmakope Indonesia halaman berapa gitu atau British dan Farmakope atau USP dan sebagainya itu ya jadi kalian nanti harus familiar ya membaca bagian mana gitu ya dan nggak disediakan semua halaman nggak jadi kita akan fokus pada halaman tertentu yang memang diperlukan ya jadi insya Allah sebenarnya itu bisa kok teman-teman dikerjakan terus kemudian misalnya keseragaman bobot gitu ya karena saya bidangnya bukan teknologi ya jadi mungkin kurang menguasai ya tapi misalnya keseragaman bobot berapa tablet yang harus diambil gitu ya. Nah, itu kan di farmakope ada dalam uji keseragaman bobot itu ada 10. Nah, misalnya. Berarti kalian ngambilnya 10. Sebenarnya itu sudah di-guide sebenarnya teman-teman sama referensi yang ada. Kadang di depan mata itu sering nggak kelihatan karena kita nervous ya. Jadi sangat disarankan scanning ya, melihat situasi, melihat literatur ya dan kemudian mencermati apa perintah dari setiap stasiunnya. Gitu ya. Nah, terus kalian
disuruh nimbang satu-satu gitu ya. Nah, terus tulis timbangan itu, kemudian buat rata-rata, kemudian SD-nya di dalam farmakope itu ada kunci jawaban kadang di situ. SD-nya plus minus tidak boleh lebih dari 10% atau 20% misalnya. Nah, maka nanti kalian bisa mencermati tablet-tablet mana yang SD-nya melebihi dari itu gitu ya, atau kurang dari standar gitu ya. Seperti itu nanti bisa eh, diikuti ya flow-nya itu ya. Kemudian QC ya. QC termasuk juga macam-macam uji ya, ujian. Nah, kemudian juga misalnya kalau ada rumus-rumus, ya, jadi familiar dengan eh, penggunaan kalkulator, terutama ya di stasiun ini 1, 2, 3 itu penggunaan kalkulator saintifik ya, tapi kita tetap akan pakai yang standar ya spesifikasinya. Nah, seperti itu ya. Dan mungkin ini recall-nya harus banyak ya teman-teman belajarnya ketika eh, banyak berlatih aja dengan soal-soal yang bersifat ini. Kemudian 4, 5, 6. 4 dan 5 itu SBA ya. Perencanaan sampai pemusnahan ya. Yang sebenarnya jujur aja SBA itu more than that ya, lebih dari hanya sekedar merencanakan obat sampai pemusnahan teman-teman. Kan pekerjaan apoteker itu sekarang apalagi di bidang sosial itu luas sekali, banyak sekali ya. Nah, di sini karena S1 dan kalau ditanyain semua nanti nggak kebagian ya bidang lain, jadi kita fokus kepada hal-hal yang bersifat urgent ya. Basic kompetensi yang memang wajib dikuasai yaitu dari perencanaan sampai pemusnahan gitu ya. Nah, kemudian 6, 7, 8, 9 itu eh, pelayanan ya. Swamedikasi yang ternyata swamedikasi itu kan luas sekali teman-teman ya. Kemarin misalnya tentang penggunaan sunscreen ya, tapi pada balita gitu ya. Berarti apoteker kalian itu harus mencari referensi yang komponen yang safe, yang direkomendasikan dan yang tidak direkomendasikan untuk anak itu apa, ya, zatnya. Nah, nanti kita kemudian harus cross check di dalam setiap kemasan dari sunscreen itu. Kuncinya di situ, ya. Itu contoh ya. Kemudian juga misalnya obat flu gitu ya. Dipilihkan, misalnya harus dipilih yang tidak mengandung antihistamin gitu ya misalnya karena tadi ada misalnya clue pasiennya adalah bekerja yang menggunakan mesin misalnya ya kemudian juga obat flu untuk pasien hipertensi gitu ya dipilihkan yang tidak mengandung oh, pseudoephedrine, penfluoralamin, dan sebagainya. Itu ya kalau soal medikasi memang luas banget. Terus konstipasi pada ibu hamil gitu ya. Jadi memang banyak sekali peluang-peluangnya. Tetapi nanti itu kalian akan ada referensi yang membantu juga sebenarnya. Ya, tapi tetap perlu prior knowledge atau pengetahuan dasar yang kalian harus kuasai sejak sekarang, mumpung nanti kalian PKPA, sambil melayani pasien. Nanti kalau sudah selesai melayani, coba di list ya. Terutama sama dikasih ini kan banyak di apotek yang sekarang kan fenomenanya apotek itu banyak sama dikasih ya teman-teman ya. Daripada melayani resep. Jadi kita bisa belajar banyak tentang semedikasi itu di sana. Ya sambil memastikan kalian familiar dengan obat-obat yang ada ya seperti itu lalu di situ juga akan disediakan ISO atau MIMS edisi yang dimana mengandung obat-obat tersebut gitu ya terus DRP dalam resep itu kalian akan banyak belajar ketika PKPA magang di rumah sakit ya
kita akan belajar tentang permasalahan eh, dosis, interaksi obat gitu ya, banyak macam DRP. Terus kaitannya itu nanti sama misalnya meso ya, form meso ya. Kemudian ada compounding. Nah, ini meracik itu kayaknya sepele ya teman-teman, tapi sering kita itu nggak notice detail di situ tuh ada informasi penting apa di dalam resep tadi gitu ya. Misalnya kalian itu sering nggak baca cermat instruksinya, mungkin disuruh membuatnya itu cukup dua saja, dua pulveres atau dua kapsul. Tapi menghitungnya memang 10 gitu ya misalnya. Karena apa? Disuruh dua saja, karena waktunya nanti nggak cukup kalau suruh membungkus sampai 10 gitu ya teman-teman. Jadi nanti itu memang harus dibaca. Intinya kalian harus terbiasa, nggak boleh nervous supaya dalam membaca itu tenang, terus nangkep fokusnya apa gitu ya. Itu sering terjadi. Terus juga pengamatan kami termasuk menggerus ya, kemampuan menggerus ya. Itu juga mengambil obatnya berapa dan sebagainya ya. Tabletnya itu sekarang kami banyak sarankan tablet yang real ada di lapangan, karena kalau dibuat dari lab kita sendiri itu sering keras, itu nggak bisa dihancurkan. Jadi suasana stasiun itu rame hanya karena mau ngerus obat yang keras banget tadi gitu ya. Berarti sebenarnya nggak memenuhi syarat kekerasan bawaan ya tablet ya teman-teman. Ini kalau kaitannya sama apa kompetensi yang tadi yang produksi. Terus dispensing KIE ya. KIE juga fokus pada eh, informasi penting apa yang harus disampaikan pada pasien ya. Biasanya misalnya obat dengan teknik khusus ya. Ya, insulin inhaler itu basic ya, harus dikuasai. Dan juga cara minum obat khusus. Dulu itu sempat ada soal yang misalnya alendronat, ya, obat-obat yang untuk osteoporosis dan sebagainya itu kan perlu teknik cara minum yang khusus. Ya, KIE untuk obat-obat tertentu pokoknya yang membutuhkan. Ya, itu basic skill ada waktu S1, waktu mungkin kalian ada praktikum compounding ya. Kemudian ketika ujian OJ itu harus diperkaya lagi. Ketika kita belajar soal-soal ini, otomatis kita juga belajar soal-soal CBT juga, teman-teman ya. Di CBT sangat mudah sekali membuat soal versi pelayanan ini dengan variasi yang berbagai macam ya. Tapi prinsipnya sama ya. Ya, misalnya ya, yang paling harus dikuasai ya, kelompok obat-obat. Pertama, kardiovaskuler, pasti itu ya. Obat hipertensi harus hafal obat-obatnya apa aja, tips-tipsnya, aturan pakainya, dan informasi khusus yang harus diketahui. Kemudian, mostly interaksi dengan obat-obat apa saja gitu ya. Kemudian obat-obat untuk diabetes pasti ada kelompok sulfonylurea, kelompok metformin dan insulin itu paling paling polanya paling kelihatan, paling banyak. Kemudian kita nggak usah khawatir dengan obat-obat baru. Kita nggak akan mengeluarkan obat-obat baru karena belum semua difahami kan ya teman-teman. Ya. Ya, seperti itu. Terus kelompok obat-obat misalnya anti hiperlipid gitu ya. Dan teman-temannya itu yang akan banyak muncul. Antibiotik tentu gitu ya, of course, tentang misalnya compounding itu juga rekonstitusi gitu ya teman-teman ya. Itu sedikit ya overview secara umum untuk obat-obat yang harus dikuasai untuk menunjang ke skill pelayanan. Terus kalian itu berfokus pada instruksi kandidatnya disuruh apa. Karena itu akan ngeling dengan apa yang harus dinilai oleh penguji. Mengamati kandidat dalam hal apa saja.
itu sudah ada rubriknya adik-adik. Ya, jadi sebenarnya ini kunci jawaban. Jadi Bapak Ibu penguji itu udah memegang kunci jawaban. Ya, sederhananya begitu. Ya, ini kunci jawabannya. Adik-adik akan dinilai 3 jika mampu melakukan 8 hal ini, gitu ya misalnya. Kemudian 2 kalau hanya misalnya 5 sampai 7. 1 jika ini hal ini. Jadi insya Allah Bapak Ibu penguji itu objektif karena udah ada rubrik yang sangat jelas. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu penguji itu juga tidak kita perkenankan untuk menguji sampai seharian. Nah, karena nanti akan lelah, ya ada fatigue dan juga ngurangin fokus gitu ya. Sehingga memang hanya 200 menit saja adik-adik. Jadi 2 sesi, 2 round kandidat ya. Jadi misalnya hanya di pagi hari saja atau siang aja gitu. Ya. Dan juga ini ya, Bapak Ibu penguji itu sudah kita bekali dengan ini rubrik penilaian ya. Jadi setiap komponennya sudah ada penilaiannya. Ya. Kalian harus kalau komunikasi efektif pastikan suaranya itu bisa didengar oleh penguji. Kalau kalian meracik atau mau melakukan sesuatu, pastikan aktivitas adik-adik itu terlihat oleh penguji sehingga penguji itu bisa memasukkan poin penilaiannya, oh mahasiswa sudah melakukan ini. Termasuk misalnya kalau ada perintah, serahkan lembar kerja ke penguji. Nah, itu adik-adik harus menyerahkan lembar kerja tersebut ke penguji karena itu akan dinilai ya oleh penguji. Jangan ditinggal di meja saja. Misalnya ya kalau ada instruksi seperti itu. Nah, kalau enggak itu jadinya tidak terpenuhi aspek itu gitu ya teman-teman. Atau bahkan sekarang ini berkembang soal-soal versi begini. Lakukan komunikasi dengan penguji untuk menanyakan ketersediaan obat. Penguji dalam kurung bertindak sebagai admin, gitu. Nah, itu artinya adik-adik jangan diemin penguji ya. Penguji di situ punya peran ganda. Selain sebagai penguji, juga bertindak sebagai pura-puranya petugas, gitu ya. Jadi di situ tuh karena mungkin komunikasinya hanya sedikit, penguji hanya menjawab iya atau tidak, ada apa enggak gitu toh. Jadi memang penguji di sini kita minta perannya menjadi 2 orang. Mungkin juga dokter yang hanya menjawab iya dan tidak gitu ya, sangat mungkin ya. Jadi jangan selalu beranggapan bahwa penguji itu tidak bisa kita ganggu, enggak. Ya, kadang penguji itu juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu. Ya. Ada juga penguji itu kadang bilang kalau kalian meracik lebih dari 2 atau menjalankan alat gitu ya, penguji akan menginstruksikan misalnya stop sampai di sini gitu ya. Itu memang ada perintah seperti itu supaya adik-adik tidak berlarut-larut melakukan hal tersebut karena memang cukup Recording stopped. dilakukan secara uh, dalam waktu yang sebentar saja atau merajanya 2 saja gitu ya. Penguji akan bilang stop gitu ya misalnya. Oke. Misalnya uh, sama ya kita lanjutkan kalau pencatatan pelaporan juga jangan lupa substansinya itu apa dilihat di lembar kerjanya. Kemudian komunikasi efektif itu juga tidak hanya sekedar unsur-unsur keterampilan komunikasi, tapi juga terkait substansi yang harus disampaikan, ya, seperti itu. Nah, sikap dan perilaku itu hal-hal berkaitan dengan kelengkapan menulis berkas, lembar kerja, termasuk unsur-unsur komunikasi yang ringan ya, misalnya menutup, membuka salam gitu ya. Kemudian juga bahasanya cukup mudah ditangkap dan sebagainya seperti itu. Nah, juga
Ini hal yang pertama, tulis ya, nomor kandidat tanda tangan ketika kita ada lembar kerja, adik-adik. Dan mungkin lembar kerja itu ya dilihat ya, di situ ada satu, bisa ada dua gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi jangan lupa mengisi nomor kandidat dan tanda tangan. Karena ini juga akan menjadi bekal ketika lembar kerja kalian, misalnya Bapak Ibu mengisi penilaian, tapi menurut Bapak Ibu sekalian tuh salah gitu mengisinya. Tapi ternyata lembar kerjanya itu tulisannya benar gitu ya. Jadi itu untuk membantu cross check juga. Ya Bapak Ibu dosen mungkin dikiranya ditunggu nih di menit ke-7, ternyata adik-adik kok nggak mengeluarkan kata-kata penting yang harus muncul ya. Tapi kalian tuh menuliskannya di lembar kerja, misalnya begitu. Nah, itu ada poin tambahannya mungkin dalam rubrik tadi, ya, seperti itu. Nah, yang penting lagi itu soalnya, teman-teman. Instruksi kandidat itu soalnya. Jadi ada skenario atau vignette yang kami selalu membuatnya agak umum supaya kalian bisa mengira-ira detailnya kayak apa nanti di dalam. Soalnya kalau udah dikasih tahu sejak awal, itu waktunya nggak cukup kan 1 menit. Jadi membaca instruksi kandidat itu kan hanya 1 menit, Adik-adik. Di pintu, ya. Kemudian masuk membaca instruksi kandidat itu di meja. Dipastikan lagi kalau kalian lupa, gitu kan? Karena di pintu ada 1 menit. Kemudian masuk di meja juga ada, gitu ya. Seperti itu. Dan pastikan tugas nomor 1, 2, 3 itu kalian selesaikan dengan baik dalam waktu yang cukup, gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dilatih ya adik-adik. Membaca skenario, menangkap poin-poinnya, dan juga di angan-angan ini sudah kebayang saya akan menjalankan tugas apa saja sebagai kandidat. Nah, terus ada terutama yang paling juga sering ya adik-adik lemah itu adalah penggalian informasi pemeran standar. Bisa pasien, bisa dokter gitu kan. Nah, ini contoh. Kalau pasien ya, itu kita tanyakan keluhan utamanya apa, riwayat penyakit, riwayat dahulu, riwayat keluarga, gaya hidup, kebiasaan, riwayat pengobatan, alergi, kemudian kondisi khusus, hamil, menyusui, lansia, gitu ya. Kemudian mungkin ada data lab, gitu. Jadi ini template, teman-teman. Template ketika kita membuat soal dan mau dipakai untuk melatih pemeran standar tadi, kita akan mengajarkan mereka pemeran standar itu menjawabnya ya, tidak, atau kamu perlu bilang apa gitu ya. Itu untuk membantu kalian menemukan sebenarnya permasalahannya apa, pasiennya sakit apa, misalnya gitu. Ya. Dan bahkan kalau kandidat itu tidak bertanya, kita juga minta PS pemeran standar itu tidak perlu menjawab gitu ya. Jadi jangan lupa menanyakan hal-hal di atas. Misalnya ini untuk kasus medikasi ya teman-teman ya. Ya gitu. Termasuk sebenarnya yang tidak bisa digeneralisir dengan pertanyaan-pertanyaan ini adalah tadi kalau misalnya komunikasi dengan petugas PBF ya, petugas PBF menanyakan ketersediaan dari obat ini, ada enggak saya mau pesan obat ini. Kenapa perlu telepon? Karena mungkin itu butuh waktu cepat untuk segera diadakan gitu ya, teman-teman. Jadi logika-logika sederhana sebenarnya, cuman kadang kita tuh lupa karena nervous. Recording in Ya, progress. seperti itu. Jadi jangan kalau bisa let's prepare, kemudian bahkan berlatih dengan
pasangan teman-teman yang mungkin cocok dengan teman-teman gitu ya. Karena kalau mungkin praktikum oke, OSCE like oke, tapi tetap perlu terus ditingkatkan latihan-latihan secara mandiri teman-teman. Jadi fokus pada kompetensi apa yang harus kita kuasai. Ya, jadi blueprint ini nanti buat peserta ujian adalah untuk mempersiapkan diri adik-adik. Nah, lantas kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Oke, contoh soal CPT untuk SBA. Vaksin dan obat itu jadi idola tentang cara penyimpanan ya. Berarti ya pasti itu nanti akan ada soal mencakup perencanaan sampai pemusnahan adik-adik ya. Tapi ini contoh satu saja ya, karena kan soalnya itu 200. Berarti kalau SBA itu oh, 20%, ya berarti ada 40 soal gitu ya terkait SBA gitu ya. 40 sampai 50 soal ya. Jadi sebenarnya hampir berimbang itu jumlah soal. Yang paling banyak memang pelayanan ya gitu. Jadi mulai dari tadi ya komunikasi sampai dengan meso gitu ya. Nah, ini memang agak terkait sosial sama klinikal ya teman-teman ya. Nah, ini contohnya tentang pengolahan vaksin gitu ya. Jadi eh, ada vignette yang kita memang mensarankan tidak boleh terlalu banyak panjang gitu ya. Karena jadi habis waktu mahasiswa kalau belajar vignette yang terlalu panjang. Jadi kita akan mengusahakan vignette itu memang diperlukan untuk memberikan ilustrasi sebelum pertanyaan itu diberikan ya. Jadi memang selalu pertanyaannya itu nggak pernah pendek ya teman-teman ya. eh, Pasti ada sedikit skenario yang menunjukkan gambaran dan clue-nya ada di situ gitu ya. Nah, ini clue-nya ternyata DPT ya, vaksin DPT ya. Dan ternyata disimpannya itu sempat di suhu yang agak panas ya. Padahal sebenarnya vaksin harus disimpan pada suhu ini ya, 2 sampai 8. Nah, kemungkinan apa? Kemungkinannya adalah mungkin rusak ya vaksinnya. Nah, sehingga perlu B agak benar, C lebih mendekati benar, gitu ya. Jadi tidak ada jawaban yang mudah untuk dipilih biasanya, karena ada jawaban yang hampir mirip-mirip, ya. Tetapi kita harus bisa memilih jawaban yang paling logis gitu ya. Karena nggak mungkin secara praktek kita langsung kembalikan ke dinas kesehatan. Ya. Maka yang penting adalah kita laporkan, kita catat, kita karantina gitu ya. Karena itu resiko rusak vaksinnya. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang sampai sedikit berbau keterampilan, tapi lebih pada reasoning ya. Jadi kalau dalam CBT itu juga nggak boleh kita membuat soal-soal yang trivial, soal-soal yang terlalu mudah yang jawabannya misalnya menanyakan berapa suhu penyimpanan vaksin 2 sampai 8. Itu nggak akan ada pertanyaan seperti itu. Tapi lebih ke reasoning ya. Eh, Seperti ini ya. Ada juga soal calculation, teman-teman. Nah, itu juga selain pelayanan, juga ada di SPA soal calculation. Nanti adik-adik mohon bisa membuat soal misalnya perencanaan kebutuhan obat gitu ya. Jadi pada prinsipnya jangan hanya sekedar menghafal rumus, tapi memahami konsepnya. Seperti ini misalnya. Merencanakan obat TB misalnya, ya. Obatnya itu sebenarnya obat apa aja itu hanya untuk melengkapi ya, teman-teman. Seperti ini kan DPT, karena itu harus tahu vaksin, ya, kelompok vaksin apa gitu ya.
Nah, obat juga gitu. Nanti itu akan jadi kelompok obat anti infeksi atau apa gitu, karena kita akan mengelompokkan. Jadi obatnya apa sebenarnya itu tidak terlalu fokus ya, tapi lebih untuk memberi informasi aja, memberi warna. Jadi kebutuhan obat TB. Fokusnya adalah kita sebenarnya perlu melihat berapa pemakaian obat tersebut. Misalnya unitnya adalah per bulan. Unitnya bisa beda-beda adik-adik. Kadang ada seharian, ada per bulan gitu ya. Pertanyaannya perlu dilihat per bulan, yang ditanyakan tuh per bulan atau per hari atau per tahun gitu ya. Nah, itu kembali lagi. Jadi kalau per bulan maka itu 30 hari. Kalau per tahun 365 hari dan sebagainya, itu nanti perlu dikalikan ya. Itu hanya sekedar unit. Jadi perlu hati-hati. Jadi pemakaian rata-rata per bulan ditambah safety stock yang diinginkan dalam sebulan itu berapa. Jadi kalau pertanyaannya sebulan, berarti semuanya harus unitnya itu bulan ya adik-adik. Jadi kebutuhan itu adalah pemakaian plus safety stock dalam sebulan. Dan mungkin kita perlu pertimbangkan lead time atau waktu tunggu pengadaan obatnya itu berapa lama gitu ya. Misalnya sampai 3 bulan, maka kita harus spare lead time-nya 3 bulan. Kebutuhan obat itu berapa? Harus ditambah ya. Ditambah kebutuhan lead time. Ya. Terus biasanya bumbunya dikurangi sisa stok yang ada gitu. Ya, gitu ya. Itu prinsip sederhana. Saya nggak megang rumus dan saya itu tidak ahli di bidang seperti itu sebenarnya ya teman-teman. SPI itu sebenarnya kan hal yang sangat common ya. Jadi prinsip pengadaan obat itu seperti itu. Kemudian juga prinsip reorder point itu prinsipnya apa gitu ya. Nanti perlu dilihat. Prinsipnya dikuasai teman-teman. Kalau prinsipnya dikuasai, soalnya itu macamnya apa, itu akan kita bisa mudah ya memahami dan menggunakan rumus-rumus apa yang akan kita pakai gitu ya. Kalau di situ nggak ada informasi lead time, berarti asumsinya tidak ada waktu tunggu. Jadi obat begitu dipesan langsung datang gitu ya, misalnya seperti itu. Ya. Jadi plus minus ya teman-teman ya. Kalau soal CBT itu kita harus menghafal hal-hal yang basic konsepnya gitu ya, termasuk rumus dan sebagainya. Kalau OC sebenarnya referensi dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan itu sudah ada ya. Hanya kadang kita merasa sulit karena tidak tahu sebenarnya tujuan referensi yang ada di depan mata itu untuk diapakan gitu ya. Padahal itu sebenarnya ada di sana jawabannya gitu ya. Hanya sebenarnya mengasah skill tadi ya. Jadi kalian tuh kalau udah terbiasa latihan, jadi confidence, kemudian jadi terutama kalau komunikasi itu unsur-unsur yang harus dikeluarkan, disampaikan itu sering terlupa gitu ya. Nah itu kan soalnya nggak ada di kepean ya, nggak ada di referensi ya kalau masalah kompetensi komunikasi tersebut gitu ya teman-teman. Nah ini jawabannya. Nah, nanti tuh bisa dikembangkan, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa dikembangkan menjadi 10 macam atau 20 macam terkait tentang obat. Ada misalnya obat rusak, adik-adik, obat yang idenya melebihi, kemudian termasuk, ini terkait ini ya, penyimpanan ya, Vevo, Vivo, kemudian penyimpanan obat dengan eh, obat khusus ya kayak insulin, kemudian obat-obat yang mikroskopis itu semua masuk dalam kelompok penyimpanan ya. Kemudian ini apa nih? Ini ilmu BUD ini masuk SPA juga teman-teman ya. Nah, sering kita memang belajar. Betul, sangat betul kalau kita menghafal, kalau CBT kan diperlukan ya, perlu dihafal BUD dari kelompok obat. Pertama adalah obat oral,
yang non aqueous, ya tidak mengandung air. Oral yang aqueous atau sirup, ya seperti itu. Kemudian yang versi diracik, ya itu tentu. Dan ada kelompok yang topikal, ya teman-teman. Topikal termasuk obat steril, ya steril dan non steril, ya. Steril misalnya tetes mata dan sebagainya. Dan yang non steril. Nah, dan setelah dibuka itu berapa lama? Itu bisa di USB, lihat USB 795. Nah, tapi kadang sudah ada informasinya seperti ini, stabilitas 7 hari. Kayak gitu harus betul-betul dilihat. Oh, karena ini jadi kalau sudah diracik sebenarnya kan kita tahu kok di USB Cefixim itu 14 hari. Tetapi kita menggunakan informasi yang ada di sini ya, sudah ada di sini informasinya. Karena kalau saat OC juga ya teman-teman, kalau kalian rekonstitusi menambah air, itu informasi BUD adalah kalau di dalam kemasan itu ada, gunakan informasi yang di situ ya, di dalam kemasan label obatnya. Berapa mililiter obat yang ditambahkan? Air yang aqua yang ditambahkan? 37,5 mililiter kah? 40 mililiter kah? Dan kemudian misalnya di etiket ya berapa BUD-nya itu pertama yang menjadi acuan adalah yang ada di kemasan. Ya, kemudian kalau memang itu tidak ada informasinya baru kita lihat USB ya. Seperti itu. Jadi ini menanyakan kebutuhannya berapa lama ya, karena 5 hari kebutuhannya itu kalau 30 mililiter berapa botol sih butuhnya gitu ya. Dan BUD. Ya, karena ya, itu kita dosis dulu ya. Nah, dibutuhkan itu hanya 50 miligram, jadi hanya separuh butuhnya. Jadi hanya 2,5 mili, ya, 2,5 mili. Jadi hanya 5 mililiter sehari. Jadi hanya total kebutuhan itu 25 mililiter, gitu ya. Sehingga cukup 1 botol aja. Nah, ini sebenarnya praktek-praktek sederhana ya. Ini compounding juga nih teman-teman ya. Nah, terus ada soal farmakoekonomi ya, yang mungkin agak sedikit rumit rasanya kalau belum mengetahui tips-tipsnya teman-teman. Ya, kalau di kami ada mata kuliah farmakoekonomi di semester 6. Tapi itu pun eh, masih banyak yang bingung juga ya tentang ini. Ya, contoh ya kita pelan-pelan. Ada obat simvastatin atau kelompok obat A ya, A, kemudian B dan C ya. Gak usah bingung obatnya itu namanya apa. Itu namanya kadang sulit-sulit gitu ya. Yang pokoknya A, B dan C. Terus ada data biaya sama efektivitas yang sudah disediakan ya. A itu paling murah ya teman-teman. Yang B sedengan, yang C 4.500, 4,5 juta ya. Nah, efektivitasnya pasti lebih tinggi, tinggi, tinggi yang mahal ya. Yang C itu paling mahal dan paling efektif ya. Nah, itu nanti kita ngitung ISR ya, incremental atau selisih biaya ya. Nah, itu harus obat A dengan versus obat C dan sebagainya kita perbandingkan ya. Nah, ini menjadi clue adik-adik, ambang batas WTP itu 50 juta per kuali. Nah, ambang batas itu menjadi dasar obat itu akan dimasukkan Formas apa enggak. Biasanya begitu. Nah, itu bisa 50 juta, ada yang menyebutnya misalnya 25, bisa, boleh ya. Ini semua pasti nanti ada informasinya kok dalam vignette. Ya. Jadi kalian boleh menggunakan ini apapun ya, yang penting ini menjadi dasar nanti. Nah, sekarang berarti kita ngitung
ngitung-ngitung dulu ya. B lebih cost efektif daripada A. C tidak cost efektif. Nah, benar nggak nih? Nah, sepertinya masih ada yang nggak, istilahnya tidak tepat ya. C dominan terhadap B karena lebih efektif. Urutan ini ya, masuk enggak? Nanti kita hitung-hitung dulu. Memang ini harus hitung. Ini B lebih cost efektif dari A. Maka kita harus coba hitung A kalau dibandingkan B itu asernya berapa ya. Nah, ini kita jawabannya itu kan C. Nah, tapi kita pastiin dulu ya dengan hitung-hitungan delta cost B per A itu B per A 3.000 dikurangi 2.000 delta costnya hanya 1.000 selisihnya. Kualinya juga selisihnya cuma 1 ya. Kualinya kan 6 dikurangi 5 adik-adik. Nah, jadi B per A itu 1.000 per 1. Ya 1.000, Acer itu kan cost per kuali. Jadi Acer B versus A itu 1.000 per kuali. Ya. Nah, B per A itu 10 per kuali. Betul ya. Tapi C ya, C min B nah, itu dari 4,5 dikurangi 3.000 jadi hanya 1,5. Delta kualinya 0,8. 0,8 itu dari 6,8 dikurangi 6 ya. Nah, maka Acernya itu adalah 1.500 dibagi 0,8 1875. Nah, kalau ini salah ya, berarti 2,5 itu salah. Harusnya 1875. Jadi jawaban A salah gitu. Nah, ini butuh ketik-ketik kalian boleh pakai kalkulator ya. Ya. Kedua, Acer juga jauh dari WTP ya. WTP-nya kan pagunya itu 50 juta. Jadi jawabannya memang urutan biaya memang A, B, C. Acernya 1.000 dan C versus B 1875. Nah, itu C jawabannya adik-adik ya. Seperti itu. Jadi ini sedikit rumit, tapi sebenarnya kalau kita tahu caranya cuma dihitung perbandingan A, B, dan B, C, dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, ini prinsip dasar farmakoekonomi sih, cuman mengurangi membandingkan biaya dibagi hasil perbandingan kuali adik-adik. Tapi itu nanti kalimatnya juga bisa dimodif-modif dan kita nggak boleh bingung kalau kita tahu prinsipnya. Jadi nanti mungkin soal farmakoekonomi ada lumayan juga tapi nggak banyak ya. Tapi kuat banyak itu akan di perencanaan kebutuhan ya. Kemudian mungkin pengadaan yang nanti harus memperhitungkan analisis ABC ya sama anu Venn ya Pareto gitu ya teman-teman. Kemudian tadi menghitung efisiensi turnover ratio dan sebagainya. Itu rumus-rumus andalan yang harus dikuasai untuk manajemen farmasi. Ya. Nah, tipsnya memang nanti cari sebanyak mungkin kemungkinan skenario. Ya, kalau untuk OSC. Ya, kalau untuk CBT tadi ya lebih kepada kita memang harus menghafal prinsip-prinsip dasar. Ya. Dan kalian jadi tahu semua mata kuliah yang ada di S1 nggak harus dihafal semua. Kan prinsip-prinsip dasarnya nggak banyak gitu ya. Kemudian berlatih tanya jawab dengan teman kalau untuk OC gitu ya. Supaya mengasah kemampuan komunikasi tadi. Kemudian kalau memungkinkan nanti bisa alat-alat yang esensial yang ada di laboratorium bisa ditengok lagi. Yang pertama, prinsip menggunakan timbangan digital, menggunakan timbangan top loading, ya front loading gitu ya teman-teman. Kemudian prinsip menggunakan alat-alat sederhana ya, desikator ya dan sebagainya yang dipakai sering akan muncul ya. Kalau yang di compounding juga
pastikan lagi kalau bisa di lab atau di tempat magang, meracik, membungkus gitu ya, memasukkan dalam kapsul gitu ya. Kemudian berlatih memanage waktu adik-adik. Waktu 9 menit. Sometimes kalau kita benar-benar mengerjakan itu kadang waktunya terasa kurang. Ya. Checklist ya apa saja yang harus dilakukan di setiap station ya. Nanti sedih misalnya R&D ada jaket atau jas praktikum dipakai gitu ya. Meskipun wujudnya bukan jas tapi gambar ya. Tapi kalian pura-pura pakai. Ada sarung tangan dipakai. Kalau sarung tangan tidak pura-pura ya, tapi beneran ya dipakai. Ada masker, mungkin ada hair cap dan sebagainya gitu ya. Hmm, itu yang mungkin yang bisa saya sharingkan adik-adik. Memang mungkin masih sangat minimal, tapi harapan saya bisa mendapatkan gambaran tentang praktek kefarmasian apa yang harus kita kuasai. Dan mumpung kita masih punya waktu nanti ya untuk bisa terus berlatih, adik-adik ya. Oke, itu tips-tips umum ya yang Ibu sampaikan ya. Kembali lagi nanti memang harus banyak latihan, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan sangat welcome kalau adik-adik itu punya buku latihan soal, kemudian mungkin bimbel juga it's fine ya. Atau belajar dari kakak kelas yang mau saling sharing ya di kelas mungkin di forum ya difasilitasi oleh prodi misalnya itu sangat membantu ya membuat kalian jadi prepare lebih bagus gitu ya. Ya, seperti itu ya. Itu semua adalah cara ikhtiar kita untuk bisa gitu ya, karena waktu kita juga memang terbatas dalam 1 tahun ini untuk bisa mempersiapkan diri ya. Tidak hanya sekedar lolos secara nilai baik, tapi juga sebenarnya berimplikasi pada kesiapan mental adik-adik juga untuk nanti bekerja gitu ya di dalam tempat kerja yang baru yang harapannya juga nanti sesuai dengan harapan adik-adik semua. Gitu nggih. Terima kasih untuk Mbak Widya. Monggo saya kembalikan ke Mbak Widya dan juga teman-teman. Ya, terima kasih Prof. Apa ada yang sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Mohon tepuk tangannya ya. Prof, mohon maaf. Terima kasih Prof atas pemaparannya. Saya sebenarnya Prof mohon maaf terlebih dahulu ya tadi banyak trouble di awal. Karena memang kalau secara daring memang seperti ini ya Prof. Saya mungkin koneksinya jelek terus kemudian tadi juga banyak sekali apa namanya itu keterbatasan dan hambatan. Mohon maaf ya Prof. Semoga kita bisa bertemu di lain hari di sini secara langsung. Ya baik teman-teman di sini sudah banyak yang antusias nih Prof, banyak yang mau bertanya katanya. Mungkin ada saya berikan kesempatan buat 3 orang terlebih dahulu ya Prof ya. Untuk yang mau bertanya secara langsung boleh raise hand ya. Siapa untuk bertanya 3 orang terlebih dahulu. Boleh siapa? Mau bertanya? Atau saya menunjuk ya? Bisa aja langsung di situ. Boleh langsung ya. Boleh di chat, boleh langsung dicatat di sini biar teman-temannya nggak tahu ya. Sebentar, sudah di chat? Oke. Boleh 2 orang lagi mau langsung jawab Prof atau mau ditampung dulu? Oh, boleh ditampung dulu ya, mungkin karena suaranya yang mungkin tidak bisa saya tangkap sepenuhnya. Ditampung dulu nggak apa-apa ya Mbak Widya, nanti dibantu Mbak Widya untuk meresume pertanyaan-pertanyaannya, nggih. Ya. Baik, terima kasih ya Prof. Sambil ditulis mungkin ya di kolom chat, terus kemudian boleh di Ya, minta bantuan di kolom chat juga ya adik-adik. ya dari yang laki-laki ada yang bertanya. Gimana Wil? Ada yang bertanya lagi Wil? Semuanya bisa memahami ya seperti yang sudah disampaikan sama Prof Susi ya. Bisa kan? Boleh tanya kan ya ini yang laki-laki siapa?
Bicultural SBA. Mau bertanya apa? Gimana? Ini kalau yang ada di TV ya, semuanya lucuin juga kan? Kalau ya, kalau enggak langsung di research aja di sini ya, di YouTube ya, biar posisi siapa ya, ada Gilang nih, luar biasa saya dari bapaknya ya. Iya, ini udah masuk dua. Oke. Ya. Satu Bisa lagi saya jawab Dokter? ya? Oh, satu lagi boleh? Ya. Ada yang bertanya lagi atau mau dua dulu saja tuh? Ya, boleh dua dulu ya, kita jawab ya. Terima kasih, Mbak Eva dan Mas Gilang ya. Mbak Eva, izin bertanya, terkait guideline utama yang digunakan pada UKM PPAI itu guideline Indonesia atau bagaimana? Lalu bagaimana tim refer mengelola pembaruan tersebut? Wah, terima kasih ya Mbak Eva pertanyaannya. Sebisa mungkin kami ini mengawal proses penyusunan soal itu menggunakan guideline lokal alias Indonesia sesuai konteks yang ada di Indonesia, gitu ya. Nah, sehingga nanti kami mengharapkan para pembuat soal itu membayangkan bahwa ada sekian banyak perguruan tinggi farmasi ya di Indonesia itu familiar dengan guideline tersebut, gitu ya. Karena ada yang di Jawa, luar Jawa, gitu kan. Ada yang kampus sudah besar, ada yang baru. Itu harapannya seperti itu, Mbak Eva. Jadi jangan khawatir dengan kemampuan Bapak Ibu pendamping fasilitator di UPTH, Bapak Ibu dosen, itu insya Allah guideline yang akan digunakan adalah referensi yang ada adalah referensi terutama ya ini untuk clinical science itu kita banyak menggunakan panduan dari yang ada di Indonesia. Namun ketika guideline tersebut itu belum ada, belum disusun, maka kita menggunakan guideline versi yang widely used yang banyak digunakan misalnya kayak Naranjo gitu kan sudah jelas ya adik-adik itu pakai. Kemudian misalnya kalau yang Indonesia versi itu Meso itu juga kita pakai Indonesia. Tapi kalau yang nggak ada kita akan pakai yang memang familiar digunakan gitu. Jadi sangat mungkin ada guideline internasional, tapi misalnya ya kalau yang PS, Farmakope Indonesia, kita akan betul berusaha untuk supaya tetap kita menggunakan yang ada di Farmakope Indonesia, gitu ya. Karena memang itu yang sekarang kita sering pakai kan sehari-hari, gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman klinis itu kadang masih ada kendala, tidak selalu ada guideline Indonesianya. Jadi kita pakai. Atau biasanya yang sangat ekstrim ya, itu pasti referensi itu akan ada disediakan di meja kita, ya. Itu teman-teman klinis sering menggunakan ada kemungkinan beberapa guideline tambahan, jurnal dan sebagainya untuk memantapkan bahwa ini nih sometimes di instruksi di jawaban nomor 1 tuh ada di guideline A dan jawaban 2 ada di guideline B, gitu ya, sangat mungkin seperti itu teman-teman. Jadi kita harus bisa melihat itu ada referensi apa saja di meja kandidat, gitu ya. Lalu kalau SBA sudah pasti kita menggunakan guideline Indonesia karena SBA itu peraturan-peraturannya relatif lengkap sudah ada. Misalnya peraturan cara pemusnahan obat, cara distribusi, pengelolaan, baik narkotik, psikotropik atau obat yang lain itu sudah sangat jelas kan adik-adik. Jadi semuanya ada termasuk pemusnahan dan sebagainya itu ada semua. Jadi nanti itu bisa dilihat semua. Pokoknya nanti ada informasi-informasi yang mungkin ada catatan kaki, rangkap berapa dan sebagainya itu semua
bisa diperhatikan adik-adik. Sehingga itu menjadi clue yang gampang gitu ya, yang bisa dilihat. Mas Gilang, bagaimana cara mengelola tekanan psikologis? Ya, jadi dengan latihan adik-adik. Jadi eh, pasti bisa ya. Kita nanti kalau bisa memang harus praktis. Bisa mungkin punya teman belajar bareng, saling bertukar pikiran. Jadi kalau secara substansi kita bisa menguasai, biasanya nanti akan mengurangi tekanan-tekanan psikologis yang tidak perlu gitu ya. Sama latihan ya. Sekarang itu kalau di kami itu semua responsi kita wajibkan, responsi praktikum ya, bentuknya itu OC ya. Memang tidak ideal seperti OC biasanya, tapi cukup membuat adik-adik terbiasa dengan situasi yang agak terkontrol tadi ya, ya versi mereka wah serem gitu ya. Tapi mereka terbiasa dari setiap sejak semester 2, 3, 4 gitu ya, teman-teman. Kalau ada satu kesalahan di dalam satu stasiun, strategi apa yang efektif untuk tetap mempertahankan performa di stasiun selanjutnya? Nah, saya tadi kan kasih tahu, stasiun 1 dan 2 itu tidak saling terkait. Akan sangat rugi kalau kita terpengaruh performa kita dari kita merasa tidak mampu di stasiun sebelumnya, adik-adik ya. Sehingga caranya adalah tarik nafas, ya, healing gitu ya, healing versi dengan deep breath gitu ya. Kemudian juga kalau eh, latihan ya memang seperti mungkin kalau sekarang latihan kalau di kampus habis ujian A ganti ujian B gitu ya, switch gitu ya, itu harus bisa. Nah, kalau ada waktu kita mungkin masih bisa tidur sebentar, tapi kalau ini karena waktunya sudah sangat terbatas gitu, nggak usah dipikirkan ya. Latihan melupakan hal-hal yang tidak perlu gitu ya. Dan di pikiran kita harus saya harus fokus gitu ya. Think aloud, think aloud itu pikiran tapi kita keluarkan pikiran itu, oh saya harus bisa gitu ya. Yang dremimil atau kata bahasa Jawa itu kita sambil umi-umi, umi-umi itu ngomong yang positif untuk kita sendiri itu boleh ya. Jadi itu nggak apa-apa ya. Latihan nafas, tenang, tarik nafas dalam-dalam itu sangat membantu adik-adik ya. Selain itu tadi latihan-latihan terus dengan kita anak farmasi itu terkenal sering banget ya ujian gitu ya. Ujian dari waktu ke waktu itu sudah membuat kalian itu sebenarnya secara nggak langsung terlatih gitu ya, tertempa gitu ya. Nah itu. Biasanya kadang kampus itu punya bikin latihan OC itu deket-deket dengan ujian OC kita ya, OC nasional. Nah, itu juga sangat membantu ya. Misalnya sebulan sebelum itu ada ujian OC latihan, kemudian nanti ujian OC sesungguhnya di saat itu. Kemudian yang terpenting adalah ketika sudah tinggal sehari itu sebenarnya kita cukup rileks aja, tidak perlu belajar lagi, cukup rileks, ngapain gitu ya. Nanti akan muncul kalau pikiran kita tenang itu akan datang sendiri itu kan adik hal-hal apa yang sudah pernah kita ingat kita pelajari ya, prinsipnya adalah tenang itu kuncinya gitu ya. Nah nanti beberapa strategi seperti kalau kalian presentasi waktu skripsi, presentasi laporan magang itu juga semuanya karena kita sudah siapkan sebelumnya, itu kalau nervous mungkin hilang ya, tapi kalau kita tenang itu akan lebih membantu ya. Ya, itu nanti mengelola stresnya ini adalah ya kembali ke adik-adik apa kebiasaannya. Ada yang sambil merem dikit ya. Nggak apa-apa itu sambil merem, sambil ngeklirkan pikiran gitu ya, sambil tarik nafas gitu ya. Nah, itu. Dan berpikir bahwa itu tadi saya rugilah kalau mikirin season sebelumnya, wong itu tidak terkait ya. Saya harus masih menyelesaikan 8 season lagi, saya harus semangat gitu ya. Nah, seperti itu.
Jaga kesehatannya jelas, makan pagi dan sebagainya ya, diikuti ritmenya aja, dijalani pasti bisa. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang ini kita sambil belajar tentang SBA, sedikit saya singgung tadi topik-topik yang lain supaya adik-adik juga tidak perlu khawatir kalau kita sudah mempersiapkan pasti hasilnya juga akan menunjukkan yang hasil yang baik gitu ya. Seperti itu. Dan toh penilainya juga Bapak Ibu dosen yang kita kenal sehari-hari gitu ya, bukan orang lain yang jauh ya. Paling kalau CBT petugas pengawasnya itu lintas lintas ini ya petugas yang membawa juga tuh lintas fakultas atau lintas daerah, lintas wilayah. Tapi kalau ujian OJ itu Bapak Ibu dosen kita sendiri deh yang menjadi penguji ya. Itu insya Allah baik-baik ya. Jadi itu membantu kalian menjadi lebih tenang kan? Gitu. Ya, Mbak Widya, saya rasa itu nggih. Semoga menjawab ya, Mas Gilang dan Mbak Eva. Terima kasih, Prof. Sama-sama. Mungkin ada pertanyaan satu lagi, sudah terjawab atau belum? Sudah terjawab semua? Ya, yang dari Eva sudah terjawab? Terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi? Oh, ya bisa ya. Mungkin di sini ada Kak Rinci, Prof, yang izin bertanya. Boleh mungkin? Baik, Prof. Izin Iya. perkenalkan saya Dici, Prof. Salah satu dosen pengajar di bidang SBA juga, Prof. Iya. Mas Ya, siapa? baik. Dici, Prof. Dici. Oke, iya Ya, Pak Dici. agak asing ya, Prof. Baik, tadi sangat menarik ya, Prof, untuk materi yang sudah disampaikan dan alhamdulillah juga ada beberapa contoh soal di bidang SBA. Nah, mungkin terima kasih sebelumnya, Prof, sudah menyempatkan waktu untuk menjadi salah satu pengisi terkait dengan apa ya, Prof ya, untuk persiapan kami nanti ke depan di OSCE ataupun CBT. Nah, sebetulnya untuk memang ini kami sangat diperlukan sekali ya, Prof, terutama untuk nanti ke depan dalam saya pribadi juga untuk membuat soal-soal yang memang yang sekarang apa ya istilahnya ya terbaru gitu, Prof ya. Jadi ini juga apa namanya menjadi acuan bagi rekan-rekan mahasiswa ke depan untuk soal-soal CBT ataupun OSCE yang memang istilahnya tidak ketinggalan gitu, Prof. Nah, yang menjadi concern dari kami memang sebagai akademisi kadang suka untuk membuat soal itu kan agak sulit juga ya, Prof ya. Beda dengan yang praktisi gitu, memang yang betul-betul ada di lapangan. Nah, sejauh ini kami juga kemarin sempat berbicara dengan beberapa alumni yang memang baru kemarin lulus, tipikal soal yang sering keluar itu seperti apa. Nah, mungkin Prof, apakah bisa di-sharingkan sedikit, Prof, kira-kira sebetulnya yang tipikal soal untuk yang bidang SBA itu kebanyakan seperti apa? Kemudian kalau untuk yang paling banyak itu yang keluar selain tadi Prof sampaikan, kalau untuk farmakoekonomi kan tidak banyak ya, Prof ya. Nah, mungkin mayoritasnya seperti apa gitu, Prof, untuk tipikal soal SBA nanti terutama untuk yang di CBT. Terima kasih, Prof, sebetulnya. Terima kasih Pak Dici. Betul. Nah, sekarang itu memang makin ke sini itu makin ada tren ya memang tren pergeseran jenis-jenis soal yang lebih ditekankan. Yang dulu mungkin relatif banyak yang mudah, soal-soal istilahnya yang betul-betul murni hanya recall knowledge itu banyak masih. Tapi sekarang mulai dikurangi proporsinya lebih banyak soal reasoning gitu ya. Itu berlaku untuk semua bidang ya. Nah, untuk tetap kita berpaku pada blueprint memang. Tapi blueprint itu memang tidak terlalu mendetail menunjukkan kisi-kisi soalnya ya. Nah, itu tadi ada beberapa kalau dalam template soal CBT ya. Mungkin teman-teman kalau udah pernah ya mungkin dalam membuat soal CBT itu makin banyak sebenarnya setiap institusi itu mengirimkan soal berarti makin tergambar gitu ya soal yang ada itu kan memang diambil dari semua institusi itu diramu ya tentunya ya di setiap regional itu bisa kebayang gitu ya. Misalnya ya tadi ya
bobot masing-masing. Sambil saya coba buka mungkin ya. Contoh soalnya di mana ya? Coba sambil ngobrol-ngobrol ya kita. Eh, jadi di situ kelihatan polanya dari soal CPT itu mungkin. Atau Coba ya. mungkin boleh Prof izin yang Ha-ha. soal yang sedang direview mungkin salah satu soalnya Prof. Iya, kalau itu sudah unrecognized teman-teman kalau tidak sudah tidak ada namanya ya, kalau sudah itu soal siapa aja gitu nggak tahu juga sih kita ya. Tapi mungkin soal-soal jadi itu tetap ya polanya seperti ini ya teman-teman ya mungkin. Kalau soal CPT itu kan kita harus tentu unsurnya ya, vignette ya, kemudian lead in, kemudian opsi jawaban ya. Jadi di sini kita bisa lihat tinjauan ya, setiap tinjauan area kompetensi, domain kompetensi, pemahaman, praktek kefarmasian, farmakoterapi, penyelesaian masalah pada bagian mana, dan ini kunci jawabannya ya. Itu eh, kunci jawaban diperlukan ketika soal ini masuk tahap review, reviewernya bisa memahami alur pikiran pembuat soal ya teman-teman. Jadi pada prinsipnya butuh informasi apa saja gitu ya. Yang paling pasti keluar pasti tentang kebutuhan obat ya. Di situ akan memetakan kebutuhan obat dalam 3 bulan ke depan. Omeprazol kebutuhannya 300 tablet per bulan. Safety stock ditetapkan 200 tablet. Waktu tunggu 2 minggu. Kebutuhannya berapa yang dipesan gitu ya. Nah, karena di situ unitnya 3 bulan, di situ ada informasi 300 per bulan, jadi harus dikalikan 3 dulu. Lead time, karena kita mau lihat tadi unitnya bulan, maka 2 minggu itu sama dengan setengah bulan gitu ya. Jadinya 300 sebagai 300 kan per bulan, kebutuhan per bulan. Tapi kalau lead time-nya hanya setengah bulan, jadi 150. Maka total kebutuhannya adalah 900 untuk 3 bulan dan 150 itu menggambarkan kebutuhan lead time dan safety stock 200. Dasinya 1250. Ini contoh-contoh dan ini bisa divariasi sampai 10 soal ya teman-teman. Bisa obat, vaksin, dan berbagai kelompok. Nah, ini sama kan variasinya. Jadi kami membuat soal biasanya seperti itu. Kemudian tentang penyimpanan, ya. Jadi ada perencanaan, pasti ada juga tentang pengadaan, ya, dan juga tentang beauty tadi, ya, tentang perhitungan ICER ya. Nah, nanti prinsipnya itu eh, biasanya ada 1 soal dari 10 soal itu ada soal farmakoekonomi. Jadi kalau 200 ya paling cuma 10 sampai 15 soal ya. Seperti itu. Jadi prinsipnya tidak ada hal yang istimewa sebenarnya dari soal CPT ya. Tapi harus merujuk pada satu keterampilan eh, sorry tak mau tak zoom. Keterampilan kefarmasian mencakup apa saja, yaitu tadi ya ada 9 ya. Kemudian domain kompetensi apa, ya. Recall knowledge atau bukan gitu ya. Kemudian praktek kefarmasiannya ya ini tadi pengelolaan atau apa dan sebagainya. Kemudian farmakoterapinya itu merujuk pada obatnya. Kalau SPE itu lebih untuk bumbu-bumbu saja gitu ya. Yang penting bisa ada tinjauan limanya gitu ya. Terus penyelesaian masalah biasanya siklusnya kita lebih ke untuk penetapan, penyelesaian masalah gitu ya dan sebagainya. Ya termasuk ini soal-soal compounding juga sebenarnya masuk di kita kalau dalam CBT ya.
teman-teman. Nah, itu sedikit sharing. Kalau kalau OSC dalam membuat soal memang jauh lebih rumit lagi dan sampai saat ini kami memang belum atau baru mau akan melakukan koordinasi penulisan soal bareng-bareng se-Indonesia, pengiriman dari berbagai institusi ya, dilatih bareng-bareng supaya punya frekuensi yang sama. Kalau yang kemarin kita masih mengandalkan perwakilan yang terpilih gitu ya, karena memang butuh lebih waktu, lebih lama untuk menyelesaikan soal OSCE. Contoh soal OSCE itu cukup complicated. Mungkin saya punya di mana ya? Oh, mungkin hanya ini ya, rambu-rambu, rambu-rambu master soal ya. Karena Prof, izin kalau ya, untuk tipikal soal itu sebetulnya masih tetap di kognitif ya Prof ya, karena memang waktu itu kemarin juga kita iya, sempat ada sedikit pelatihan juga dari apa namanya ya waktu di Garut ya, jadi ada iya, apa ya menekan kita tuh sebagai dosen membuat soal-soal yang bertipe kognitif, yes, konatif ya Prof ya. Ya, apakah memang kalau untuk di CBT itu sendiri sebetulnya sering keluar nggak sih Prof untuk yang tipikal soal yang fanatik? oh, iya, iya itu tadi makanya eh, uh, biasanya nanti akan dipetakan ya. Bobotnya tetap tidak boleh murni pure cuman konsep doang gitu ya. Pasti harus ada sedikit tadi ya konatifnya, afektifnya, sikap, perilaku. Terus sekarang itu mulai banyak soal-soal yang tentang misalnya penanganan bencana, promotif preventif gitu, lebih agak juga lebih di banyak variasi seperti itu. Tapi yang basic-basic, kebutuhan tentang manajemen, itu pasti ada ya. Tapi mulai dikurang-kurangi karena ada peningkatan soal-soal yang bersifat konatif tadi, Pak Diji ya. Kalau OC, pada prinsipnya begitu ya, adik-adik supaya nggak terlalu rumit ya. Jadi adik-adik jangan bayangin sebagai pembuat soal ya, membayangkan aja sebagai kandidat yang baik itu membaca eh, situasi ya. Bahwa ada referensi ini, oh ada lembar kerja ini, gitu ya. Oh di situ lembar kerjanya ada yang di bold abu-abu atau dihitamkan itu nggak usah difikirkan, maksudnya nggak usah diisi gitu adik-adik. Itu contohnya gitu ya. Jadi common sense-nya dibangun dari sekarang. Nanti biarkan ibu-ibu dosen yang pusing membuat soalnya. Karena membuat soalnya itu susah juga untuk supaya tidak terlalu berat di sisi adik-adik. Terus kalau coba itu kadang ya soal itu kalau dicobakan sebelum terjun ke adik-adik ini ya sebenarnya soal itu udah diuji coba, disimulasi. Loh, ternyata yang kita harapkan supaya muncul di rubrik tadi ya, jawabannya kan di situ komunikasi. Ternyata itu nggak keluar omongan itu dari kandidat gitu ya. Jadi berarti soal ini belum bisa kebayang jawabannya sama adik-adik. Berarti soal ini masih belum pas gitu ya. Jadi harus ada batasan-batasan yang mengunci supaya adik-adik bisa mengungkapkan jawaban itu, bisa terlontar gitu ya. Itu kami akan memikirkannya gitu ya. Jangan khawatir. Jadi kalau harusnya adik-adik tetap bisa mengeluarkan sesuatu dengan pancingan-pancingan yang ada di depan mata tadi, ya. Gitu. Ya, dan biarkan Bapak Ibu dosen yang pusing membuat soalnya, gitu. Benar-benar luar biasa itu adik-adik. Soal dua itu hanya eh butuh soal dua saja sebenarnya, tapi itu butuh waktu sekian lama prosesnya ya. Eh, Membuat soal itu memang tidak mudah, tapi memang kadang ketika kita jadi penguji, "Wah, ini soalnya kok masih kurang begini ya, begini." Itu memang lebih mudah mengertinya, tapi ketika membuat itu sebenarnya sudah berusaha dibuat sebagus mungkin untuk ya saya jadi ingat Pak Diki tadi kalau dosen tuh kok kosannya buat soal tuh susah-susah ya. Membayangkan dirinya versi sekarang. Belum membayangkan dirinya versi mahasiswa cuma dulu yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Itu yang pengen kita tekankan. Ingat ibu-ibu, bapak-ibu dalam membuat soal, ini untuk adik-adik yang fresh graduate. Jadi
baru mau lulus gitu ya nantinya. Jadi memang beda dengan kita yang sudah lama bekerja 20 tahun, ada 15 gitu ya. Pasti kan kembali kita harus merefleksikan diri, memposisikan sebagai mahasiswa. Saya sendiri kadang juga sedih. Saya itu kalau ini konflik batin ya Pak Diki. Ngerasain adik-adik nih bisa ngerjain nggak? Wong saya aja memahami soal 10 menit kadang lu susah ya dengan sekian kompleksitasnya gitu. Ya, itu kami akan berusaha adik-adik. Ya, itulah yang fungsinya kita mengurangi, membatasi, memberikan batasan 3 kompetensi saja, waktunya misalnya 10 menit saja itu tadi. Obat-obatnya jangan kebanyakan gitu ya. Hitungannya jangan sampai berstep-step banyak gitu ya. Gitu ya. Tapi kalau kalian lihat mungkin ada lembar kerja yang berisi rencana kebutuhan obat, ada hitungan-hitungan yang banyak. Kadang itu perlu fokus pada misalnya fokus di pemakaian, fokus di sisa stok, fokus untuk menghitung kebutuhannya gitu. Seperti itu, Ge. Moga-moga juga kita mungkin nanti perlu berlatih membuat soal bersama ya sehingga merasakan ya Nah, Prof, insya kesulitannya Allah. ya. Luar biasa sulit memang ya. Apalagi yang menjawab ya. Baik, Gitu. terima kasih Prof. Sami-sami. Silahkan. Ya, mungkin kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi. Yang sangat luar biasa ya. Baik, kita mungkin di sini ada pencerahan gitu ya untuk kedepannya membuat soal itu kan seperti apa, karena memang itu menjadi masih problem yang kayak bingung nanti mungkin untuk membuat soalnya yang biasanya kompatibel mungkin ya juga nanti pada saat KPI. Baik, mungkin Prof sepertinya dari teman-teman sudah cukup ya untuk kuliah tahun 2000 ini mungkin Prof. Ya mungkin sebelum